Oke, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa sebagaimana kita ada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kesetiaan Tuhan. Nah, itu yang harus kita pegang Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkali dalam hidup ini, mungkin di antara kita merasa gini Bapak Ibu, kita sudah mendayung sedemikian rupa, kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras sedemikian rupa, kita sudah setia beribadah, kita sudah melakukan hal yang terbaik mungkin untuk keluarga kita, mungkin untuk usaha kita, mungkin untuk pelayanan kita. Nah, namun gini, secara tiba-tiba ada angin sakal yang justru menghantam apa yang selama ini kita sudah usahakan. Apa yang selama ini kita sudah usahakan dengan sebaik mungkin, dengan sekerja keras atau sedemikian rupa, ternyata ada angin sakal yang menghantam. Sepertinya jalan keluar tertutup. Ketika mata kita melihat, kita hanya melihat kegelapan. Kita hanya melihat badai yang menerpa itu. Nah mungkin di antara kita berkata gini, Tuhan di manakah Engkau? Tuhan di mana keadilan-Mu? Apakah Engkau melihat aku sudah bersusah payah? Apa yang selama ini aku kerjakan, perjuanganku, usahaku, pelayananku. Nah, mungkin dalam hati kita berkata seperti ini. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini melalui firman Tuhan dari Markus 6 ayat yang ke-50. Markus 6 ayat yang ke-50 demikian firman Tuhan. Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia, Yesus, berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah pagi hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita belajar satu kebenaran yang teguh, pesan Tuhan minggu ini yaitu kesetiaan Tuhan di tengah badai. Kesetiaan Tuhan di tengah badai. Karena bicara badai kehidupan Bapak Ibu, pasti akan kita hadapi. Nah masalahnya, apapun badai yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi badai. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya atas setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan melihat kita. Tuhan melihat pribadi kita. Tuhan sedang menunjukkan kesetiaannya Bapak Ibu. Ada Tuhan yang setia. Ada Allah yang setia. Nah, di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang 9a. 2 Tawarik 16 ayat yang 9a. Di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan tidak hanya melihat Bapak Ibu, tetapi Dia secara aktif gini, mencari. Dia mencari kesempatan untuk menyatakan kekuatannya. Di saat kita lemah, di saat kita putus asa, di saat kita di tengah badai, mata Tuhan sedang tertuju dalam kehidupan setiap kita. Artinya Tuhan tidak melepaskan pandangannya
kepada setiap anak-anak Tuhan yang bersungguh hati terhadap Dia. Ternyata bukan cara kita Bapak Ibu. Ada cara Tuhan. Tetapi ini ada bagian kita yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Nah, kembali lagi dalam Markus Bapak Ibu. Markus 6 ayat yang ke-50. Kalau kita perhatikan di ayat terakhir, di sana dikatakan ada apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus berkata apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Yesus sampaikan sebuah perintah. Yesus sampaikan sebuah pernyataan pendek yang pertama, tenanglah. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami dan kita lakukan. Yang pertama, tenanglah. Nah, ini perintah Yesus sebelum dia melakukan apapun terhadap badai itu. Nah, kata tenanglah Bapak Ibu di sini dalam bahasa aslinya yaitu tarseo. Yang artinya apa? Kuatkanlah hatimu. Yang artinya teguhkanlah hatimu. Yang artinya percayalah. Nah, Yesus meminta para murid pada waktu itu, kita semua orang percaya juga mengalihkan fokus kita, pandangan kita mungkin dari apa yang sedang kita hadapi, badai yang sedang kita hadapi, keganasan hidup yang sedang kita hadapi, kita beralih fokus kepada Tuhan. Tenanglah, percayalah, teguhkan hatimu, kuatkanlah hatimu. Nah, ketenangan orang percaya sebenarnya tidak tergantung, seharusnya tidak tergantung pada situasi. Mungkin situasi yang baik, kita baru merasa tenang. Situasi kita diberkati, kita merasa tenang. Situasi kita sedang nyaman, kita merasa tenang. Tetapi seharusnya gini, anak Tuhan, orang-orang percaya, dalam situasi apapun yang kita hadapi, seharusnya gini, kita menaruh hati kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Seperti lagu tadi katakan, bahwa di tengah situasi apapun, di dalam badai apapun, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Pandangan mata Tuhan selalu mengarah kepada kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tenanglah. Lalu yang kedua apa? Kalimat yang kedua, aku ini. Nah, ini bagian yang paling dalam Bapak Ibu. Kenapa? Dalam bahasa aslinya, aku ini adalah ego, ime, yang mempunyai 3 makna mendalam. Apa Bapak Ibu maknanya? Saya akan bagi menjadi ABC. Ini aku, maknanya apa aja? Yang A. Makna yang A itu pernyataan keilahian. Ternyata makna ini aku itu adalah pernyataan keilahian. Nah, sebenarnya ketika Yesus berkata, ini aku, dia sedang berkata, aku adalah Sang Pencipta yang ada di sini. Keren kan? Aku adalah pencipta yang ada di sini. Ternyata dia bukan hanya sekedar guru yang kebetulan lewat, tetapi Allah yang berkuasa atas badai, Allah yang berkuasa atas air. Nah, kalau kita buka Bapak Ibu di dalam Yesaya. Yesaya 45 ayat yang ke-12. Yesaya 45 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Akulah yang membuat bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit
Dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Nah, ayat ini menegaskan Bapak Ibu begini. Tuhan memiliki otoritas penuh. Tuhan memiliki otoritas atas alam semesta ini. Nah, sekarang makna yang B. Ini aku, maknanya apa? Yang B, yaitu kedaulatan di atas kekacauan. Kedaulatan di atas kekacauan. Nah, di sini Yesus menunjukkan bahwa segala sesuatu yang membuat takut, yaitu apa? Badai hidup. Yang membuat takut apa? Tantangan. Sebenarnya gini, semua itu berada di bawah kakinya. Berada di bawah kakinya. Tuhan punya kedaulatan penuh Bapak Ibu. Segala sesuatu ada di bawah kakinya. Kadang-kadang ada hal yang mungkin tanda kutip menenggelamkan kita. Tetapi kita percaya ketika kita serahkan kepada Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Kita percaya di bawah kakinya kita letakkan. Ada kuasa Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan yang full, yang penuh atas setiap kehidupan kita. Makna yang C, ini aku. Apa artinya? Makna yang C yaitu keberadaan yang kekal. Ini aku itu adalah keberadaan yang kekal. Aku ini. Keberadaan yang kekal. Jadi kata aku ada, ini bukan aku dulu ada. Atau aku akan ada. Tetapi aku ada, itu artinya selalu ada. Tidak pernah berubah. Tidak terbatas oleh waktu. Nah, ini janji. Ini janji kesetiaan yang mutlak Bapak Ibu. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia selalu ada. Dia tidak terbatas oleh waktu. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Cuman yang sering kali yang berubah adalah orang-orang percaya. Kita berubah tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, yang tadi yang pertama, tenanglah. Yang kedua apa? Ini aku. Yang ketiga, dikatakan Yesus berkata, jangan takut. Nah, ini yang Yesus ucapkan Bapak Ibu. Yesus bukan hanya sekedar mengucapkan sebuah penghiburan biasa bahwa jangan takut anakku. Tetapi ada makna yang sangat dalam, itu bicara tentang suatu otoritas. Itu bicara tentang suatu janji Tuhan yang Tuhan kasih dalam setiap kita. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jelas ayat ini. Ada penyertaan Tuhan. Ada tangan kuat yang memegang setiap kita. Mengapa kita tidak perlu takut Bapak Ibu?
Kenapa? Kita tidak takut bukan karena kita kuat ya. Bukan karena kita mampu. Bukan karena kita gagah. Tetapi gini, ada tangan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Ada tangan Tuhan kuat yang terus memegang tangan anak-anak Tuhan yang terus berpaut kepada Dia. Nah sekarang Bapak Ibu, melalui pesan Tuhan ini, pelajaran apa yang sedang Dia ajarkan pada setiap kita? Kemarin Bapak Gembala ada 2 hal yang disampaikan. Yang pertama, Tuhan kadang tanda kutip memaksa kita masuk ke mata pelajaran yang baru tanpa kita dapat memilihnya. Lalu yang kedua apa? Tuhan mau kita belajar melihat dan mendengar Dia di tengah badai, bukan saja Dia yang melihat kita. Nah, ada hal yang disampaikan, 2 hal yang saya sampaikan pagi ini. Yang pertama gini, pelajaran apa yang mau Tuhan sampaikan di dalam situasi yang kita hadapi? Yang pertama gini, Tuhan mau kita mengenalinya melampaui mujizatnya. Tuhan mau kita mengenalinya Bapak Ibu. Bukan hanya kita tahu Tuhan itu dahsyat, ya memang dahsyat. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana kita mengenal Dia? Sejauh mana kita mengenal pribadinya? Sejauh mana kita mengalami pribadi Yesus itu dalam hidup kita? Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah seharusnya gini kan, logikanya gini. Setelah peristiwa ini Yesus memberi makan 5.000 orang, kan seharusnya gini, ketika mereka mengalami badai, seharusnya mereka tidak takut. Kenapa? Ada raja pembuat mujizat. Istilahnya gini, ada dekingan. Ada pembuat mujizat. Seharusnya mereka tidak goyah. Ada Yesus, ada Tuhan di pihak mereka. Tetapi dalam Markus mencatatkan, hati mereka tetap degil. Nah, kata degil di sini dalam bahasa aslinya artinya menjadi keras. Degil, menjadi keras, tidak peka, menjadi tumpul, kehilangan daya pemahaman. Ternyata gini, mereka hanya terpaku apa yang Yesus berikan. Mereka tidak mengalami, mereka tidak menangkap siapa Yesus itu sebenarnya. Tuhan seringkali, Tuhan kadang mengizinkan gini, badai itu terjadi dalam hidup setiap kita. Supaya apa? Kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan juga. Ada maksud Tuhan kok. Ada rencana Tuhan. Tuhan mau bawa kita naik kelas. Kita harus naik kelas dong anak Tuhan. Amin. Kita harus naik kelas. Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi. Mendewasakan setiap iman kita. Tuhan mau kita anak-anak Tuhan terus bertumbuh. Jangan menjadi gini, Kristen yang tanda kutip bonsai. Kontet gitu ya, kecil terus, kerdil terus. Tetapi Tuhan mau bawa terus kehidupan kita naik dan naik dan naik terus. Nah, ada ilustrasi gini Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil, dia sedang berkemah di hutan. Nah anak kecil ini dia bersama ayahnya. Lalu sang ayah ketika dia mau memasuki hutan yang gelap, ditumbuhi dengan pohon-pohon yang sangat rindang, dan saat itu hari sudah malam. Lalu sang ayah memberikan senter kepada si anak ini. Senternya diberikan kepada anak ini, dan anak ini sangat senang. Wah, hore, saya dapat senter. Saya bisa menerangi jalan saya. Saya bisa mengelilingi, saya bisa melihat sekeliling. Ada apa? Dia sangat senang sekali dengan senter yang dia diberikan oleh ayahnya. Nah,
Ketika tiba-tiba senter itu mati mendadak Bapak Ibu. Senter itu mati mendadak, suasana gelap mencekam. Anak ini teriak. Anak ini mengalami satu ketakutan. Ini kenapa ini mati? Kenapa senter ini mati? Saya tidak bisa melihat. Ada kegelapan yang menyelimuti. Dia gak bisa melihat kiri kanan. Hanya kegelapan yang mencekam. Nah Bapak Ibu, melalui ilustrasi ini, apa yang dapat kita pelajari? Ternyata anak ini, dia hanya fokus dengan apa yang ayahnya berikan. Dia hanya fokus kepada senter. Senter yang bisa menerangi jalannya. Tetapi dia tidak melihat siapa yang memberi senter itu. Dan siapa yang ada di sampingnya, yaitu ayahnya. Nah sama dalam setiap kehidupan kita. Seringkali mungkin anak-anak Tuhan lebih berfokus kepada apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak fokus dengan siapa yang memberi. Dengan siapa kita berjalan. Di samping kita ada siapa. Di kehidupan kita ada siapa. Nah hal yang kita pelajari melalui kisah ini Bapak Ibu. Mungkin di antara kita kemarin mungkin kita menerima gini loh. Tuhan memberkati roti. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan perkara-perkara yang dahsyat, mujizat atau perkara-perkara atau berkat dalam kehidupan kita, mungkin materi dan hal sebagainya. Tetapi tiba-tiba badai itu datang. Tantangan itu datang. Mengapa Tuhan izinkan ini Bapak Ibu? Mungkin kita berkata, seharusnya kita berkata gini, Tuhan, meskipun saat ini tidak ada roti di tanganku, aku tidak takut karena Engkau berada di perahuku. Kita percaya Bapak Ibu, ketika hati kita terus berpaut pada Tuhan, Tuhan selalu ada di perahu kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah yang kedua. Hal apa yang harus kita lakukan? Pelajaran apa yang kedua yaitu kehadirannya yang mendahului tindakannya. Markus 6 ayat yang 48. Markus 6 ayat yang 48 di firman Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Lalu ayat yang 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Nah melalui poin 2 ini Bapak Ibu. Tuhan mau kita belajar bahwa kehadirannya jauh lebih penting. Kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada sekedar solusi daripada masalah yang kita hadapi. Kita perlu kehadiran Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 27 ayat yang keempat. Apa yang menjadi kerinduan Daud Bapak Ibu? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini kerinduan Daud. Dia ingin selalu dekat di dalam hadirat Tuhan. Dia ingin selalu intim-intiman dengan Tuhan. Nah seringkali tidak sedikit orang percaya berdoa gini. Tuhan hentikan badai ini. Tuhan lalui badai ini. Tuhan aku gak mau menghadapi ini. Tuhan berikan aku kemenangan. Tuhan berikan aku kelepasan. Tuhan berikan aku kesuksesan. Seringkali gini kita berdoa fokus kepada hasil.
hasil yang kita harapkan, hasil yang kita tuju. Sedangkan Tuhan gini kan, Tuhan menjawab mungkin, aku datang dan ada di sampingmu sekarang. Nah, kalau kita lihat dari ayat 48 sampai yang ke-51 Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Saya akan baca lagi ya. Ayat yang 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ayat yang ke-48 ini, apa yang Yesus lakukan? Yesus melihat. Ketika ia melihat, ayat yang ke-49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Nah, ayat yang ke-49, apa yang Yesus lakukan? Yesus datang. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, Yesus datang. Yesus datang. Ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berbicara tentang apa? Kesetiaannya. Dia memberikan damai. Tenanglah, aku ini. Tadi sudah dijelaskan di atas. Tenanglah apa? Aku ini, jangan takut. Yesus berbicara. Nah, ayat yang 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Yang Yesus lakukan, Yesus naik ke perahu. Nah, maksud dari poin ini adalah gini Bapak Ibu. Tuhan lebih mengutamakan pemulihan hati daripada penyelesaian masalah. Nah, kalau kita lihat di ayat 48 tadi, ayat sampai 51, Yesus bisa saja gini menghardik badai itu ketika dia sedang berdoa di bukit. Tanpa harus dia datang, tanpa harus dia turun ke tengah danau. Dia bisa. Karena dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang kuasa. Tetapi kita lihat, dia memilih untuk dia mendatangi mereka. Dia datang, dia berjalan di tengah badai, di tengah danau itu. Mendatangi mereka terlebih dahulu. Kapan angin reda Bapak Ibu? Apakah ketika Yesus mulai berjalan angin reda? Angin reda ketika Yesus ketika Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka. Baru angin reda. Nah, cari wajah Tuhan Bapak Ibu. Cari wajah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan berdoa minta solusi. Boleh minta solusi. Tetapi yang paling utama, masuk, cari hadirat Tuhan. Seperti Daud, intiman dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Nah, ada ilustrasi gini Bapak Ibu. Ada seorang dokter, dia yang hendak menjalani satu operasi besar. Ya kan? Ternyata ketika ada orang yang mau dioperasi, ada dua jenis dokter. Dokter yang pertama seperti ini. Dia hanya mengirim pesan singkat kepada si pasien dan dia berkata, tenanglah, tenang aja. Operasi pasti berhasil. Lalu si dokter ini dia menunggu di ruang operasi. Dia menunggu di ruang operasi. Tetapi dia hanya hanya memberikan pesan, tenang,
melalui WA atau melalui SMS kan. Nah, ada dokter yang kedua. Nah, dokter yang kedua ini dia datang ke bangsal pasien. Dia datang ke ruangan itu dan 1 jam sebelum operasi, dia memegang tangan si pasien. Dia duduk di samping si pasien dan dia berkata, "Saya yang akan mengoperasi Anda dari sekarang sampai Anda bangun nanti." Nah, kalau kita pilih mana yang lebih menenangkan? Dokter pertama atau dokter kedua? Yang pasti gini, dokter kedua. Dia datang. Dia pegang tangan, lalu dia bisikan, "Saya sendiri yang akan mengoperasi Anda dan saya akan menemani Anda sampai bangun nanti." Nah, Bapak Ibu, hadirat Tuhan, kehadirat Tuhan itu sangat penting dalam setiap pribadi kita. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Mazmur 91 ayat yang ke-1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, makna duduk dan bermalam ini menggambarkan gini Bapak Ibu. Seseorang yang tinggal menetap dalam hadirat Tuhan. Orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Orang yang selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Lalu ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini mungkin ada di antara kita sedang mengalami kehidupan dihantam badai Bapak Ibu. Angin sakal. Mungkin sudah mendayung sedemikian rupa. Sudah berusaha, mungkin dikatakan gini, hampir tenggelam. Berhenti mendayung dengan kekuatan sendiri. Tapi gini, kenali pribadinya lebih lagi. Kenali pribadi Yesus lebih lagi dengan apa? Masuk dalam hadirat Tuhan. Dan izinkan dia masuk di dalam perahu kita. Izinkan dia, undang dia masuk dalam perahu kita. Karena gini, dia Allah yang setia. Pandangan mata Tuhan terus tertuju kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang terus berpaut, yang bersungguh hati kepada Tuhan. Percaya dia, percaya kepada dia, dia Allah yang setia. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.